Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Sidik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman dari studi kasus dari paper Artificial Intelligence in Cybersecurity, a Review and a Case Study untuk tugas dari sistem kecerdasan buatan. Nah, sebagai pendahuluan gitu ya, kenapa sih AI itu penting? Nah, tentunya kita tahu bahwa internet semakin canggih, semakin cepat gitu, semakin banyak, semakin luas. Nah, ancaman cyber tentunya pasti semakin berkembang. Nah, serangan cyber ini bukan cuma berkembang, tapi juga semakin canggih, masif, dan juga cepat. Metode pertahanan yang konvensional yang sering kali kita pakai itu udah kelelahan gitu ya, udah kewalahan, udah bisa jebol lah gitu ya. Nah, si AI ini hadir sebagai solusi proaktif, di mana ia itu menawarkan kemampuan untuk menganalisis data secara real time dalam jumlah yang besar. Lalu setelah dianalisis datanya, dia juga dapat mendeteksi pola abnormal pada data tersebut dan juga merespon ancaman tentunya secara real time gitu ya. Nah, di fokus paper kali ini yaitu mengulas penerapan AI untuk melawan 4 ancaman utama dari cybersecurity gitu ya, dan menjanjikan sebuah studi kasus yang inovatif. Ancaman pertama yaitu phishing. Nah, phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data sensitif seperti password ataupun data kartu kredit dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Nah, biasanya itu dia membantu eh, dengan klasifikasi cerdas, yaitu menggunakan algoritma ML dan juga DL yang dilatih untuk membedakan website asli, mencurigakan, dan juga phishing. Karena kan ada nih websitenya itu yang buat phishing dibuat sama kita seolah-olah mirip mirip banget sama aslinya. Nah, itu diidentifikasi nanti sama dia. Nextnya itu analisis fitur, di mana yaitu menganalisis struktur URL, protokol HTTP, dan juga konten email untuk dideteksi anomalinya. Nah, sering kali phishing itu datangnya itu di email gitu ya. Kadang kita terutama mungkin orang-orang awam ataupun yang nggak ada email masuk terus URL-nya nggak dilihat, langsung klik-klik. Nah, itu kan bahaya ya. Bisa jadi itu phishing. Nah, dari hasilnya sendiri itu dideteksi, akurasi deteksinya itu sangat tinggi dengan Evans score-nya 0,99 dengan waktu proses yang sangat-sangat cepat. Yang kedua itu ancaman social engineering. Nah, yaitu serangan untuk memanipulasi psikologi manusia ya, untuk mendapatkan akses ataupun informasi. Bukan meretas sistemnya, tapi manusianya gitu yang diakal-akalin lah gitu ya. Nah, peran AI ini yang pertama itu behavioral analytic, di mana ia akan memodelkan pola perilaku normal pengguna. Jika ada aktivitas menyimpang, sistem akan memberikan peringatan. Nah, biasanya kan ya pengguna yang normal ya udah gitu ya, kayak biasa gitu, nggak ada misalkan VM-nya di sini ataupun orangnya di sini, dia tiba-tiba pingin ke sebelah gitu ya, nanya-nanya sebelah, itu kan aneh juga gitu, kecuali memang ada perlunya. Nah, yang kedua tuh analisis komunikasi, di mana model seperti RNN LSTM dapat menganalisis teks untuk mendeteksi upaya manipulasi. Misalkan kayak minta kredensial apa segala macam, kan itu agak-agak mencurigakan gitu ya. Nah, kesimpulannya ternyata AI ini bertindak seperti penjaga digital yang mengawasi pola perilaku dan juga komunikasi untuk mendeteksi niat-niat jahat. Ancaman yang ketiga itu ada ransomware. Nah, ransomware ini adalah malware yang mengenkripsi file korban dan juga meminta uang tebusan untuk mengembalikannya. Sangat-sangat merusak dan juga merugikan. Nah, AI dipakai untuk yang pertama mendeteksi ini ya, berbasis perilakunya, yaitu AI dilatih untuk mengenali perilaku khas ransomware seperti enkripsi file massal juga. Jadi kalau ada misalkan di laptop kita tiba-tiba ada banyak file yang dienkripsi, itu kan tentu bisa deteksi gitu ya, bisa dicurigakan. Yang kedua itu ada file umpan atau decoy. Nah, ada teknik namanya R-trap untuk menggunakan ML, di mana ML ini membuat file palsu guna menjebak ransomware. Jadi ransomware-nya ini daripada dia encrypt file-file asli, nah kita pakai ML ini untuk encrypt file-file decoy atau umpan yang udah kita buat, atau mungkin sebutannya kayak honeypot gitu lah ya. Nah, keunggulannya ini mampu mendeteksi varian ransomware baru alias zero day, karena kan biasa eh, yang baru-baru ini kan belum ada tahu ya gitu detailnya gimana segala macamnya, tapi dengan AI ini karena berbasis perilaku khas, jadi harusnya bisa
semoga bisa ketangkap gitu ya. Nah, ancaman yang keempat yaitu malware. Nah, istilah umum untuk software yang dirancang untuk merusak ataupun menyusup ke sistem komputer basis, entah itu virus, trojan, ataupun spyware, ataupun yang tadi gitu ya, ransomware. Nah, gimana cara AI ini untuk mendeteksi malware? Yang pertama itu dari deteksi anomalinya. Misalkan pada perangkat mobile, dia dapat memantau perilaku aplikasi dan juga mendeteksi aktivitas mencurigakan gitu ya. Misalkan tiba-tiba dapat izin nomor kontak segala macam akses internet padahal belum diizinkan gitu kan. Lalu ya nextnya klasifikasi file. Nah, ini pakai model rainforest yang sangat efektif ternyata di akurasi 99,7% dalam mengklasifikasikan file aman dan juga malware. Untuk melawan malware polimorfik, AI ini unggul dalam mendeteksi malware yang terus mengubah kodenya. Nah, ada juga studi kasusnya di paper ini yaitu untuk keamanan jaringan IoT. Nah, masalah yang dihadapi adalah perangkat IoT dan WSN itu seringkali berdaya rendah dan memiliki prosesor terbatas tentunya karena kan perangkatnya biasanya kecil ya kayak .mcu, Arduino Uno dan lain-lain. Nah, mereka ini menggunakan protokol yang hemat daya seperti IEEE 802.15.4. Nah, karena protokol hemat daya gitu ya, tentunya protokol ini tidak kuat untuk menjalankan enkripsi canggih seperti WPA2, WPA2 PSK dan lain-lain. Metode keamanan standarnya bersifat publik dan juga mudah disadap. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih mengamankan komunikasi pada perangkat berdaya rendah tanpa membebani mereka gitu. Disinilah kita bisa pakai solusi dengan basis AI dengan pendekatan algoritma genetika atau genetik algoritma. Nah, si genetik algoritma ini adalah subbidang dari AI yang terinspirasi dari evolusi biologi ataupun seleksi alam gitu ya genetik gitu. Genetik algoritma digunakan untuk menciptakan ataupun berevolusi sebagai sebuah set urutan kode yang baru dan juga unik dan rahasia. Setiap 4 bit data dipetakan ke kode unik 32 chip ini. Tabel pemetaan ini berfungsi sebagai kunci enkripsi. Studi kasus, hasil dan juga keunggulannya. Hasilnya ternyata solusi enkripsi yang aman dan juga sekaligus ringan. Performanya tetap terjaga, di mana kecepatan transfer data ataupun throughputnya hampir identik dengan metode standar. Artinya keamanan ditambahkan tanpa mengorbankan performanya. Terus untuk keamanan juga tentunya jadi berlapis karena dia anonim, kuncinya itu enkripsi, dapat dibuat ulang secara dinamis. Nah, sulit dipecahkan karena dia tidak ada pola matematis yang bisa ditebak. Terus dari keamanan hardware juga bisa didatangkan langsung di level chip karena tadi ringan gitu ya. Oke, untuk kesimpulannya, AI ini adalah alat yang sangat krusial di mana alat pertahanan cyber yang kuat, proaktif, dan juga adaptif. Dia bisa melawan berbagai ancaman. AI ini efektif untuk mendeteksi phishing hingga malware yang canggih. Dan merupakan solusi yang inovatif karena genetik algoritma dapat memberikan solusi keamanan yang ringan dan efektif untuk IoT. Dan bisa jadi juga masa depan keamanan cyber ya, karena integrasi AI akan terus menjadi kunci, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya gitu, dan mungkin kedepannya akan terus. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.